Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah memulai materi yaitu tentang surat. Nah, Ibu ingatkan lagi, surat itu terdiri dari dua jenis ya yang kita ketahui. Yang pertama surat pribadi, lalu surat dinas. Nah, sebelum kita Ibu terangkan lagi materi yang akan Ibu pahamkan kepada kalian bahwa surat itu adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak yang lain. Nah, pihak ini bisa pribadi, bisa juga instansi. Instansi itu misalnya dari perkantoran, dari kedinasan, dari sekolah, dan lain sebagainya. Nah, surat tadi sudah Ibu singgung bahwa surat itu terdiri dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, kalau surat pribadi ini sifatnya privasi atau surat yang dibuat sendiri dengan kata-kata yang diolah sendiri. Nah, kalau Ibu misalnya mencontohkan, pasti kalian paling tahu nih kalau surat pribadi ini. Surat misalnya mengirim kepada teman, kepada seseorang yang disukai kan biasanya ya. Nah, kalau surat pribadi sekarang kecanggihan teknologi sudah beralih. Biasanya kita membuatnya misalnya dengan ditulis, sekarang sudah ada yang mulai dengan kirim email, sama juga dengan surat dinas, surat elektronik ya namanya. Tapi tetap konteksnya adalah surat, namun ada tambahan surat elektronik. Nah, lanjut. Nah, di sini pengertian surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi, ditunjukkan kepada teman, keluarga, atau sebuah instansi. Nah, ketika kita menulis ke sebuah instansi juga termasuk surat pribadi, karena kita menulisnya dari kita sendiri, bukan dari instansi ke instansi. Misalnya kita membuat surat apa ya, biasanya kalau kita membuat surat pribadi, ini jatuhnya kalau misalnya kita membuat surat izin ke sekolah misalnya. Nah, itu termasuk surat pribadi, namun biasanya dulu ada kategorinya semi pribadi karena surat itu sifatnya resmi juga. Kalian tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku, misalnya bahasa sehari-hari. Contoh misalnya ketika kalian membuat surat izin misalnya ya, boleh menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan hormat saya atas nama. Nah, itu kan sudah menggunakan kata-kata yang resmi. Berbeda dengan kita membuat surat pribadi untuk seseorang. Misalnya kita membuatnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam senang, salam sayang, misalnya di awal-awal kan tidak mungkin. Nah, jadi membuat surat itu juga harus sesuai konteks kita, mau ke siapa, untuk apa keperluannya. Nah, kalau surat dinas, ini adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Biasanya kita bisa melihat surat-surat dinas itu kalau kalian ke sekolah, surat dari OSIS misalnya, pengurus OSIS untuk kegiatan acara, ditujukan kepada yayasan, ditujukan kepada OSIS sekolah lain dan sebagainya. Nah, yang paling jadi catatan penting untuk kalian adalah unsur surat dinas. Kalau unsur surat pribadi itu cuma 3 ya. Yang pertama pembuka, pembuka, isi, dan penutup. Nah, itu unsur utama surat. Tapi ketika kalian bertemu dengan unsur-unsur dalam surat dinas, maka sedikit lebih banyak, yaitu ada kepala surat yang biasa disebut kop surat. Jadi nanti ketika ada soal tapi pilihannya tidak ada kepala surat tapi adanya kop surat, maka itu adalah kepala surat. Lalu nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, halaman, hal, bukan halaman ya, hal itu perihal. Apa tujuan surat itu, lalu alamat surat, kepada siapa,
Lalu salam pembuka biasanya dengan hormat, Assalamualaikum. Lalu paragraf pembuka. Nah, bersamaan ini disampaikan bahwa itu sudah masuk pembuka. Lalu isi. Isi itu apa? Apa inti dari surat itu? Lalu penutup. Demikian. Nah, kata demikian itu sudah mengakhiri surat dinas. Nah, untuk contoh-contoh tadi yang namanya kepala surat yang mana sih, Bu? Kepala surat itu tentu adanya di atas. Di paling atas di kop yang biasanya ada apa? Garis, biasanya di garis itu sebagai tanda. Setelahnya ada tanggal, ada nomor. Nah, silakan dibaca lagi materi-materi yang sebelumnya Ibu share atau disimak lagi. Jika itu link YouTube yang sudah Ibu verifikasi, yang sudah Ibu lihat-lihat, yang kira-kira sesuai dengan materi yang akan Ibu ajarkan. Ibu sangat memahami di saat kondisi kita belajar online ini pasti banyak kekurangan ya. Tidak seperti kita tatap muka, tapi Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran semaksimal mungkin dan mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Ibu berusaha untuk tidak terlalu banyak memporsir waktu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas, tapi yang Ibu mau adalah kalian memahami setiap materi yang Ibu bagikan, dan semoga nanti ketika ujian semester diadakan kalian bisa lulus KKM pembelajaran Ibu dengan skor di atas 70. Tak henti-hentinya juga Ibu ingatkan buat kalian yang belum lunas mencicil tugas-tugas yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom, dimohon dengan sangat untuk segera melengkapi dan kirimkan saja, lampirkan saja di Google Classroom. Jika ada kendala atau masalah, silakan hubungi Ibu secara pribadi di nomor WA Ibu. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Bisa mendapatkan manfaat dari apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.